Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikra Damar Huda dengan NPM akhir 140. Di sini saya akan menjelaskan tentang Software Requirement Specification yaitu atau SRS saya dari aplikasi lelang online dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang dimana dokumen ini itu sendiri yaitu SRS untuk aplikasi lelang berbasis yang bisa web dan token, yang dimana tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk mendefinisikan secara terstruktur dan terperinci dari kebutuhan rekayasa perangkat lunak yang akan dibangun, cakup dari fungsional, desain sistem, antarmuka, dan juga kebutuhan-kebutuhan teknis dan non-teknis lainnya. Yang dimana dokumen ini sendiri juga disusun untuk acuan utama dalam pengembangan proyek perangkat lunak agar seluruh pihak seperti developer, tester, dan juga stakeholder maupun pengguna akhir yaitu usernya memiliki pemahaman yang seragam tentang ruang lingkupnya ini sendiri. Lalu selanjutnya yaitu deskripsi umum dokumen yang dimana dokumen ini terdiri dari 5 bab utama. Yang pertama pendahuluan, menjelaskan tujuan, cangkupan, dan struktur dokumen SRS ini. Bab 2 adalah deskripsi kebutuhan fungsionalitas yang dimana menguraikan fitur-fitur utama, peran pengguna, serta kebutuhan. Lalu yang bab ketiga yaitu ada desain dan perancangan sistemnya mulai dari UML, use case, class diagram, sequence diagram. Lalu yang keempat yaitu mendefinisikan antar muka pengguna dan juga antar muka sistem untuk komunikasi eksternalnya. Lalu yang kelima yaitu persyaratan non fungsionalitas yaitu memuat ketentuan performa, keamanan dan aspek lainnya. Nah, lalu selanjutnya yaitu syarat pembacaan dokumen ini yaitu eh, fokus pada urut bab yaitu 1 hingga 5 karena ini sudah terstruktur yang dimana bab 1 sendiri mengenai pengantaran umum, bab 2 mengenai kebutuhan fungsi, bab 3 mengenai desain, bab 4 antarmukanya, dan bab 5 adalah syarat-syarat non-fungsionalitasnya. Nah, lalu selanjutnya yaitu ruang lingkupnya sendiri yang dimana ruang lingkupnya ini itu dikembangkan web berbasis web dan mobile menggunakan React untuk websitenya dan React Native untuk mobile frontend-nya dan juga Express MongoDB untuk backend-nya seperti itu. Nah, di aplikasi ini juga digunakan berbagai situasi seperti penjualan barang bekas, barang koleksi, hingga produk baru yang ingin dilelang. Nah, ini ada referensinya, yaitu saya mengambil dari 5 referensi. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi kebutuhan fungsionalitas yang dimana yang pertama ada fiturnya, di sini ada registrasi dan login pengguna, lalu ada manajemen profil pengguna untuk mengecek informasi pribadi dan kata sandi, lalu ada pembuatan lelang, yang dimana ini bisa memuat nama, deskripsi, foto, dan waktu lelang berakhir lelangnya. Lalu ada penawaran harganya, pengguna dapat menawarkan harga, lalu ada notifikasi pemenang lelang, ada riwayat transaksi dari lelang-lelang sebelumnya dan juga ada real time update dan countdown timer itu untuk real time update ketika ada orang yang daftar atau ngebit lelang bakal langsung terupdate. Nah, di sini ada karakteristik penggunanya ada dua yaitu penjual dan penawar. Penjual sendiri itu orang yang mengelola barang lelangnya atau membuat lelang, mengatur detail barang dan sebagainya. Dan penawar sendiri itu dia bisa melihat-lihat lelang, bisa melakukan bidding dan juga melihat histori penawaran. Lalu kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak ini yaitu kita menggunakan untuk websitenya kita menggunakan teknologi berbasis JavaScript, React.js dan juga kita menggunakan React Native untuk aplikasi mobilenya dan backendnya sendiri dibangun dengan Express Node.js yang menyediakan API dan logika bisnis. Lalu kita juga menggunakan database MongoDB dan juga untuk sistem real time biddingnya kita bisa menggunakan teknologi WebSocket seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada dokumentasi penggunanya, ada panduan pengguna umum, tutorial singkat, FAQ, dan juga kontak bantuan. Nah, terus selanjutnya ada desain dan perancangan sistem, yaitu yang pertama yaitu basis data sendiri. Aplikasi lelang ini menggunakan sistem MongoDB yang sistemnya itu manajemen basis data. Nah, di mana ini strukturnya ada empat collection atau 4 tabel utama, yaitu ada users, yang dimana user sendiri ini menyimpan data-data peran, password, email, username, dan user ID. Lalu ada lelang, untuk lelangnya punya ID, judul, deskripsi, gambar, harga awal, waktu mulai, dan juga waktu berhasil. Lalu ada transaksi ini yaitu historinya, ada transaction ID, auction ID, winner ID, harga akhir, dan status. Di sini ada penawaran, yaitu penawaran sendiri ada
bid ID, auction ID, user ID-nya, terus jumlahnya berapa dan juga waktunya. Dan ini saling berhubung, yaitu user dan penawaran ini one to many. Jadi satu user bisa memberikan banyak penawaran, satu user bisa membuat banyak lelang, satu lelang hanya bisa menghasilkan satu transaksi, dan juga banyak lelang bisa menghasilkan banyak penawaran seperti itu. Nah, dari RT di atas itu kita bisa mendapatkan hubungan antara field dan key-nya, ya di mana ini adalah bagian database-nya seperti ini untuk gambaran kasarnya. Lalu selanjutnya ada UML-nya, yaitu beberapa seperti ini, ada use case diagramnya, ya di mana ini ada case yang pertama dia akan register, tapi tetap bisa serve produk. Lalu dari register dia bakal jadi pembeli ataupun penjual, yang dimana pembeli sendiri dia bisa melakukan lelang item, yang dimana dia akan extend juga bisa mendapatkan batal lelangnya tersebut. Lalu dia juga bisa beli item, yang dimana dia akan mendapatkan datanya seperti itu, dan juga edit akun dari profilnya. Di penjual sendiri dia juga bisa membuat lelang, yang dimana dia akan mengextend item, barang, kuantitasnya, dan juga dia juga bisa menghapus lelang seperti itu. Lalu untuk admin sendiri dia bisa menelusuri list-list, bisa memanage akun dari akun-akun penjual dan membeli, lalu dia juga bisa memanage dari lelang-lelang tersebut seperti mendelete lelang. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini ada kelas diagramnya, yang dimana ini ada isinya dari database tersebut. User ada user ID string, username yang tipe string, email string, password string, peran string, dan juga fungsinya yaitu ada register yang mengeluarkan output void, login yang mengeluarkan output boolean, dan juga edit profile yang mengeluarkan output void. Begitu juga dengan penawaran, dia akan punya bid ID, auction ID, user ID, jumlah, dan waktu. Dan juga untuk fungsinya dia akan bisa mengirimkan penawaran. Di sisi lain ada lelang juga, yang dimana dia punya auction ID, yaitu dari auctionnya, lalu ada judulnya, deskripsinya, gambar, ada harga awal, harga waktu untuk dimulai lelangnya, ada waktu berakhirnya, dan juga ada pembuat dari usernya ini tadi, itu tipe datanya user. Dan di sini ada dia fungsinya, ada buat lelangnya dan juga batalkan lelang. Dan di sisi lain ada transaksi dari lelang tersebut, yaitu ada transaction ID-nya, terus auction ID yaitu diambil dari lelang ini, ada winner ID yang diambil dari user, lalu ada harga akhir dan juga status, dan juga ada fungsi konfirmasi pembayaran. Nah, ini untuk sequence diagramnya ada total ada 6. Mungkin saya jelaskan dari awal, yaitu ini sequence diagram untuk register, yang dimana guysnya itu memasukkan data, dia akan memvalidasi, lalu dia akan meng-enter email dan password, lalu dia akan melakukan verifikasi kredensial dengan cara asinkronus. Terus saja itu ada loginnya, yang dimana ini dia memasukkan email dan password di sistem, dia akan memverifikasi data, dan dia akan mengembalikan akses berhasil atau gagal. Nah, selanjutnya ini ada sequence diagram pembuatan lelang, ada lifetime dari aktor user dan juga ada lifetime sistem dan lelang. Di sini yang pertama user sendiri itu memasukkan ID dan barang tersebut diverifikasi sistem, lalu akan mereturn verifikasi barang secara asinkronus. Di sisi lain dia akan juga langsung memasukkan waktu lelang, lalu dia akan menyimpan data lelangnya di lelang ini, database lelang, maka langsung dia akan nge-reading datanya. Lalu selanjutnya yaitu ada sequence diagram dari kirim lelang, nah di mana di sini user sendiri itu memilih barang, lalu dia bisa ngecek barang di penawaran lifetime penawaran tersebut, terus penawaran tersebut dicek di sistem sistem langsung return barangnya secara sinkronus, lalu user sendiri langsung memasukkan nominal dari bawang tersebut. Nah, lalu dia masuk ke penawaran, dia akan masuk ke simpan ke database sistemnya. Di sistem dia akan verifikasi penawaran tertinggi. Jika dia termasuk tertinggi, maka dia akan update harga tertinggi di lifetime database lelang ini, dan juga dia akan return harga lelang seperti itu. Nah, selanjutnya ada penutupan lelang, yang dimana ini ada lelang sistem dan transaksi untuk aktornya, yang dimana ini akan otomatis ketika waktu habis, sistemnya akan mengecek penawaran tertinggi, lalu dia akan return penawaran tertinggi tersebut. Dengan di penawaran tertinggi tersebut ada user, maka akan dicek usernya, lalu kita membuat transaksinya ke tabel transaksi ini, lalu kita akan return penawaran tertinggi di lelang tersebut. Jadi lelangnya itu udah kelihatan penawaran tertingginya siapa dan dari ditutup. Nah, selanjutnya yaitu ada riwayat lelangnya sendiri, yang dimana ini simpel, ada aktor dan juga sistem, yang dimana dia tinggal ambil riwayat lelang, dia akan cek datanya tersebut, diambil semua, lalu tinggal return riwayat lelang. Nah,
Lalu untuk kebutuhan antarmukanya sendiri, kebutuhan antarmuka eksternal, yang pertama ada antarmuka pengguna yang dimana antarmuka pengguna atau user interface dirancang agar sederhana, dapat diakses dengan baik, dan juga menggunakan perangkat desktop maupun mobile. Seperti itu. Dan juga dia akan dibuat secara responsif menggunakan React.js untuk web dan React Native untuk mobile. Komponen utamanya itu ada halaman registrasi, dashboard pengguna, halaman buat lelang, halaman detail lelang, riwayat transaksi, dan juga panel admin. Biasanya itu ada antarmuka komunikasinya yang dimana antarmuka komunikasi antara client server dan juga front end-nya itu dia berbasis REST API dan juga menggunakan WebSocket untuk lifetime-nya. Backend-nya dibangun Express dan juga pertukaran formanya ini menggunakan JSON karena MongoDB. Untuk real time-nya dia menggunakan WebSocket tadi yang digunakan socket.io. Seperti itu. Dan juga autentikasi pengguna untuk login itu dilindungi menggunakan JWT Web Token di mana menggunakan protokol HTTPS untuk menjamin keamanan. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu persyaratan dan fungsionalitas yang dimana ada persyaratan performa yang dimana dibangun harus didukung oleh komputer atau perangkat mobile dengan spesifikasi minimum yang dijelaskan pada subbab tadi di atas dari 3. Sistem juga harus menangani interaksi dari banyak pengguna. Dan di sisi lain ada persyaratan keamanan yang dimana aplikasi ini dirancang untuk dua jenis peran yaitu penjual dan pembeli sehingga kita harus memiliki keamanan dan juga hak akses yang berbeda. Jadi untuk pembeli mempunyai hak akses pembeli dan penjual mempunyai hak akses penjual. Dan untuk keamanan maka dari itu kita menggunakan JSON Web Token agar aman datanya tidak langsung masuk ke database. Lalu hal lainnya yaitu aplikasi ini juga tidak memerlukan instalasi khusus dan dapat langsung diakses melalui browser kalau mau dan juga lewat mobile juga diunduh. Lalu backup datanya akan dilakukan berskala oleh administrator untuk mencegah kehilangan informasi penting. Jadi kita akan membuat seperti microservice seperti itu. Lalu aplikasi ini juga dirancang agar mudah dikembangkan lebih lanjut ya, dan scalable ke depannya mungkin ada fitur-fitur baru dan juga ada opsi-opsi lelang yang terbaru untuk ke depannya dan juga aplikasi ini dilepas dalam sistem sistem terbuka yaitu open source jika diperlukan agar dapat dikembangkan oleh pihak-pihak lain. Mungkin segitu saja dari saya untuk penjelasan SRS aplikasi lelang saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.